Alhamdulillah. Kuat. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga. Kalau bab yang kemarin ya, kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Namun sebelum itu, Bapak pengen tahu apakah ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir Hadir semua ya, semua, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, langsung kita mulai. Tema kita adalah melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Ya, jadi tema ini ada kaitannya juga dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang ya, sikap gotong royong, ya, menjaga lingkungan. Ya, itu adalah karena kalau kita menjaga lingkungan berarti kita telah menerapkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ya, seandainya kita rakus melakukan penebangan liar, misalnya seperti itu, hanya untuk diri pribadi, pribadi kita, tentunya ya akan merugikan orang lain. Ya. Namun pada bab pertama ini ya kita belum melangkah ke bagaimana tata cara melestarikan alam, bagaimana cara menjaga lingkungan, apa dampaknya nanti. Ya, pertemuan pertama kita yaitu membahas dulu tentang hukum bacaan ya, yang ada ya, di bab ini. Ya. Yang kita pelajari adalah hukum bacaan tafkhim dan tarkik, lam dan ro. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang sudah paham apa itu tafkhim, apa itu tarkik? Belum, Belum, Pak. Pak. Ya, kalau belum, ya kita langsung saja Bapak berikan penjelasan, disimak baik-baik ya. Iya, Ya. Pak. Jadi yang pertama apa itu tafkhim? Tafkhim itu membunyikan huruf-huruf tertentu dengan cara ya, bacaan tebal ya, atau dengan menjorokkan bibir ke depan. Jadi kalau kita membaca tafkhim itu anak-anak sekalian, ya mulut kita tuh ditengok orang jelek, ya, tidak apa-apa, ya, tidak masalah, tetapi bacaannya benar, ya. Contohnya apa? Bibir yang menjorok ke depan. Kalau lam, misalnya lafaz Allah, yaitu kita mengucapkannya loh, ya mulutnya buruk kan, loh. Ah, bayangkan kalau kita lagi mengucapkan loh, terus dipoto, dijepret gitu, hasilnya gimana? Pasti jelek banget. Tapi itu nggak apa-apa demi baiknya atau sempurnanya dalam kita membaca Al-Quran. Ya. Kemudian bacaan tebal itu ya itu ciri-cirinya. Perhatikan ya tafkhim atau tebal itu mulut kita selalu jelek ya. Membaca huruf ro yang tebal juga ya. Ru ya. Mulut kita kan ya manyun ru ya. Bayangin kalau ibu apa uh, saudara Yetri dipoto, coba Yetri foto, cuman ucapkan ru gitu kan, ya nanti hasilnya akan ketawa sendiri kamu ya. Jadi artinya sangat mudah memahami bacaan tafkhim ya atau tarkik ya. Selanjutnya adalah tarkik ya. Ya, tarkik yaitu membunyikan huruf-huruf tertentu yang kita maksud di sini adalah lam dan ro ya dengan suara bacaan tipis ya. Berarti kalau tadi tebal, tipis, ini kebalikannya ya. Paham nggak maksudnya? Kalau tadi mulut kita monyong ke depan, berarti kalau tipis berarti harus monyongnya ke belakang. Maka hasilnya smile, senyum ya. Senyum. Membaca dengan posisi bibir agak mundur atau smile. Ya. Semangat. Misalnya membaca ri misalnya. Ya. Coba kalau kita foto misalnya ucapkan ri, ya maka hasilnya akan ya bagus semua, giginya nampak semua. Itulah bacaan tarkik, artinya tipis. Ya. Kemudian misalnya ya kalau tadi bis apa Allah Allah kalau apa yang bacaan tipis misalnya lah ya kayak Bismillah. Bismillah. Ketika mengucapkan bismillah,
ya senyum kita itu bagus kalau Ya. dilihat. Ya, tapi kalau kita mengucapkan Allah, ya, buruk nian mulut kita. Ya, itulah perbedaan tafkhim dan tarkik. Tarki. Ya. Ada yang belum paham antara tafkhim dan tarkik? Perlu Bapak jelaskan ulang atau enggak? Paham. Paham ya anak-anak ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kita perhatikan aja mulutnya. Ya, kalau mulutnya manyung berarti ya dia bacaan tafkhim. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya ya huruf itu dibaca tafkhim atau tebal apabila ya huruf lam atau ro-nya itu berharokat apa? Kasrah. Fathah Kasrah. atau Kasrah. Dom. doma. Ya. Domah. Kelihatan nggak kanva Bapak nih? Tidak, Pak. Ya, Kak. Nggak kelihatan ya? Tidak ada di layar, Pak. Oh, nggak Dari kelihatan tadi ya? kelihatan, Pak. Oh, berarti belum tampil ini. Sebentar ya. Kok bisa nggak kelihatan? Sebentar ya. Ah, ntar. Nih, udah kelihatan? Belum. Belum juga ya? Belum, belum, Pak. Belum, Pak. Sebentar ya. Berarti dari tadi saya ngoceh-ngoceh sendiri. Tanpa menampilkan kanva. Kami kira Bapak nggak ada kampanye tadi, Pak. Oh iya iya iya. Nah, ada. Makanya ada Cuman dikasih tahu. ini pakai laptop mantan pacar jadi agak bingung. Oh, memang. Iya. Sebentar ya. Nah, malah hilang semua ini. Screen. Nggak kelihatan ya screennya ya. Bentar ya. Brandnya belum muncul, Pak. Belum muncul ya. Sekarang muncul. Sedang Muncul, proses. Pak. Nah, sudah, Muncul. sudah, Pak. Nah, iya. Sudah. Ya. Tapi yang antara manyun dengan smelter udah paham ya? Ya. Sudah, Pak. Ini adalah Manyunnya semua, ciri-cirinya. insya Ya. Allah. Ciri-cirinya ya, yang pertama dia dibaca tafkhim atau tebal atau manyun ya, ketika dia berharokat apa? Patah. Fathah Patah. atau doma. Domah. Ada yang Domah. tahu nggak fathah itu apa? Fathah. Fathah baris atas, Bapak. Ya, As. badai di atas kata Di orang Padang tuh. atas. Baris Ya. sate. Pokoknya Ya. biarpun dia fathatain, biarpun domatain, pokoknya lagi barisnya di atas, maka dia manyun. Ya. Yang kedua adalah ya huruf apa huruf huruf lam atau ro-nya tadi berbaris sukun didahului oleh harokat fathah. Ya. Contohnya yang pertama adalah kul huwallahu Allah. ahad. Ya. Kalau kita baca kul huwallahu ahad, salah. Mulut kita belum manyun. Manyun. Atau nanti baca bismillah terbalik. Ya. Harus bisa Bismillah. membedakan mana yang manyun, mana yang ya, Tidak. yang smile, ya. Mana yang tafkhim, mana yang tarki. Tarki. Ya. Jadi ini kenapa? Ada yang bisa memberi alasan. Kenapa kul huwallah ini ya, lohnya ini dibaca tafkhim atau tebal? Ada yang bisa menjelaskan? Karena wa barisnya di atas, Pak. Karena Wa barisnya di atas, Pak. wah barisnya di atas. Ya. Ada yang lain? Ya. Ini perhatikan huruf lam atau huruf ro-nya berharokat fathah. Atau domah. Berarti jawaban yang tepat adalah karena ya ya sebelum lam ini barisnya di atas. Ini boleh juga Allah. Allahnya baris di atas ya. Kemudian idza jaa nasrul
Wa Sebelum Nasrullah. Allah barisnya juga di atas ya. Kalau kalau ril misalnya nasril jadi Rillah. lah, rillah jadinya ya. Rillah. Jadi itu ya. Itu adalah ciri-ciri bacaan tafkhim ya, ya. Contoh lagi misalnya dalam surah At-Takatsur misalnya kita baca Alhaakumut Takatsur. Ya, mulut kita perhatikan kalau kita baca Alhaakumut Takatsur. Jadi harus manyun betul-betul. Nanti beda kalau hatta zurtumul maqabir. Ya, harus senyum. Kalau kita hatta zurtumul maqabir, ya salah. Ya, jadi harus paham ya ciri-ciri bacaan tafkhim dan tarkiknya. Ya. Jadi kalau kita membaca ya tafkhim ya harus betul-betul dengan smile ya. Kemudian ini ciri-ciri bacaan tarkik ya. Hurufnya, huruf lam atau huruf ro-nya berharokat kasroh atau di bawah ya. Atau huruf ro atau huruf lam yang berbaris sukun yang didahului oleh huruf kasroh ya. Contohnya ya zir ya am lam tunzir ya zir. Jadi ketika membaca zir kita harus betul-betul smile. Misalnya kita baca am lam tunzirhum salah ya. Harus tunzir zirhum ya. Kayak yang kedua adalah contohnya bismillah Bismillah. sebelum Allah barisnya di bawah ya. Itu ciri-cirinya ya. Misalnya Bapak kasih contoh amrillah itu menurut anak-anak sekalian tafkhim atau tarkik? Amrillah. Ayo. terkik, Pak. Ya, tarkik karena sebelum Allah barisnya di bawah. Di bawah. Tapi kalau misalnya amrullah maka dia Oke, Mbak. tafkhim. Misalnya marlina ya kira-kira marlina tuh ronya tuh tafkhim atau tarkik? Kim. Oh, ini nama ada siswa kita namanya Marlina. Rupanya ada bacaan tafkhimnya ya. Mar ya. Kalau dibaca Merlina, Merlina kan lucu jadinya. Nggak tepat ya kan? Tapi Marlina, Marlina harus tebal ya R-nya tuh. Biar jelas. Ya. Kemudian kita terapkan ya hukum bacaan itu dalam surah Ar-Rum ayat 41. Ya, kenapa Bapak ambil surah Ar-Rum ayat 41? Karena ini sesuai dengan tema kita tadi menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Nah, di situ ada bacaan tafkhim dan bacaan tarkik. Siapa yang bisa menebak? Yang pertama ada zoharo. Ro-nya itu tafkhim atau tarkik? Tafhim lah, Pak. Ya, tafkhim tebal. Zoharol al-fasadu fil barri. Ri-nya itu tafkhim atau Ibar. tarkik? Tarkik. Tarkik. Dia harus baca tarkik. Wal bahri. Ri-nya tafkhim atau tarkik? Bahri. Wal bahri. Ya. Tarkik. Karena ro-nya barisnya di bawah. Oh, ya. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yar Yarji. ya itu tidak boleh kita baca yarji'un, tidak boleh senyum Ubah yarji arti nanti, ya Pak. salah ya harus dibaca taf
tafkhim ya. Yarji'un. Ya, coba Pak Pursan dibacakan seluruh ayat nih, Zuharul Fasadu. Ya, Ananda Pursan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas liyuziyu liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya, bagus ya. Artinya sudah bisa membedakan bacaan tafkhim dan tarkik ya. Jadi kalau salah ya, ya berarti tidak memenuhi kriteria ilmu tajwid ya. Ya, sekarang kita mengidentifikasi ayat. Ya. Coba yang pertama ini adalah al-fajri. Ya. Tafkhim atau tarkik? Oke, apa? Tarkik. Anil mungkar. Mung- Mungkar. Kalau Mungkar. kalau kalau misalnya kita berhenti bacanya, maka dia dibaca tafkhim kar. taf- Ya, tapi kalau kita terus anil mungkari wal bahr, kalau ada sambungannya baru dibaca tar karena rohnya di bawah. Kemudian yud lilil Good. lah itu dibaca ya tarkik juga. Tarkik. Am lam tunzir Tunzirhum. tarkik atau tafkhim? Tafhim. Tafhim. Tunzirhum Tafhim. zir zir ya itu termasuk bacaan tarkik ya. Tarkik. Ya. Jadi khotam Allah termasuk syahidallah tafkhim juga ya rahmatillah tarkik ilal khair harus senyum. Nah, kalau ujungnya khair salah wayak muru harus mati. Perhatikan aja kalau kita baca ya kalau yang manyun berarti dia adalah bacaan tarkik atau tafkhim ya. Tafhim. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami penjelasan Bapak? Bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua ya dapat diberikan oleh Allah kemudahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga mendapatkan pahala yang sempurna dengan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Dan kita sudah belajar ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Nanti jangan kita masih salah juga misalnya baca at-takatsur ya mana yang tarkik mana tafkhimnya ya. Jadi kita Baik, terapkan Pak. dalam kehidupan sehari-hari. Sampai Pak. ketemu minggu depan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, sebentar.